Semangat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman sales leader seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Deddy Budiman dalam acara khusus ya. Karena pada kali ini, di video ini saya akan mengundang seorang yang sangat luar biasa untuk menceritakan bagaimana beliau bisa sukses dari seorang sales bisa menjadi seorang managing director. Karena kita sebagai sales leader seringkali tentu punya impian ingin menjadi seorang pimpinan perusahaan, menjadi director. Gimana sih caranya? Kalau kita googling, nggak ada tuh tips-tips bagaimana caranya dari sales jadi sales manager jadi director, nggak ada. Nah, untuk itu, karena sudah cek di Google nggak ada, maka saya mau mengundang bintang tamu kita pada kali ini untuk sharing apa sih rahasianya. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Thomas Dragono. Siapa sih Pak Thomas? Pak Thomas adalah beliau seorang managing director dari sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Biar lebih enak, kita tanya langsung yuk dengan Pak Thomas. Selamat siang Pak Thomas. Siang Pak Deddy dan para fanbase Deddy Budiman. Pak Thomas, ini kalau kita hari ini mau berbicara tentang bagaimana nih ya seorang sales bisa naik jadi sales manager, bisa jadi sales director. Nah, kalau boleh cerita Pak, sekarang Bapak aktif di perusahaan apa ya Pak, biar teman-teman mungkin bisa kenal nih ya, apa sih perusahaan metrik atau apa? Silakan Pak Thomas. Oke, jadi saat ini saya sedang ditugaskan untuk bisa membawa satu transformasi ya, kalau kita sebenarnya adalah sebagai transformasi di PT Napinfo Lintas Nusa atau yang kita sebut dengan brand name Matrix. Nah, kebetulan Matrix Napinfo sendiri baru genap berusia 21 tahun minggu lalu, bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2020. Tahun buat Matrix, Pak. Thank you, Pak. Nah, jadi Matrix sendiri ini kita di tahun 2008 itu sebagai salah satu pionir, Pak. Salah satu pionir pemilik kabel submarine yang menghubungkan Jakarta ke Singapura. Nah, justru itu submarine kabel pertama yang yang diresmikan ya oleh swasta, yang dibangun oleh swasta juga, dan mengawalin proses the new era of broadband ya. Jadi tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih 13-14 tahun yang ini, Napinfo banyak berkecimpung di dunia wholesale, khususnya membantu teman-teman internet service provider, khususnya mereka yang memiliki izin NAP, Network Access Provider, untuk bisa beli bandwidth sampai ke Singapura, belanja bandwidth sampai ke Singapura. Oh, jadi bergerak di bidang internet begitu ya Pak ya? Kalau ya, telekomunikasi. Ya, ini bisnis zaman now. Bisnis zaman now ya. Nah, ini menarik Pak ya. Bapak sekarang menjadi seorang managing director sebuah perusahaan besar. Nah, kalau lihat profil Bapak, ternyata Bapak juga mulai dari seorang sales nih. Benar nggak ya Pak? Konfirmasi dulu Pak. Ya. Oke, jadi betul Pak Deddy. Jadi di 14-15 tahun yang lalu ya, tahun 2006 saya memang mengawalin karir depannya sebagai sales. Hanya saja ini sebagai sales dadakan ya Pak. Jadi sebenarnya background saya itu teknik elektro, teknik informatika. Waktu saya kembali ke Indonesia di 2006, saya melamarnya sebagai quality assurance engineer waktu itu. Saya ngelamar ke engineer, lalu waktu itu saya ingat tuh saya ada lamar 4 perusahaan. 4 perusahaan semuanya background-nya kalau nggak programming, pasti di QA-nya, R&D-nya gitu. Nah, di salah satu perusahaan yang akhirnya menerima saya, itu di Cyberindo Ditama, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman kenalnya Sebian Internet. Waktu itu saya mau masuk sebagai R&D, tapi bilang, wah nggak bisa, R&D ini harus yang lebih berpengalaman lah. Dia punya jam terbang, karena kan di sana research ya gitu. Iya. Kita dilempar untuk di challenge sama interview berikutnya untuk masuk ke network. Karena kebetulan saya ngerti sedikit network di sana, dianggap oh ini orang network nih kayaknya. Lempar lagi ke sana. Begitu interview lagi, katanya wah Anda cocok jadi business development katanya. Wah makin jauh lagi itu ya, dari engineer, network ke business development. Lalu dari business development, habis interview lagi, dibilangin, wah Anda orang sales, wah lebih parah lagi nih. Wah kok jadi orang sales ya, saya bilang ini Pak. Saya ngelamar sebagai engineer, kenapa sebagai jadi sales sekarang? Ya kamu cocok ke sales gitu. Habis interview lagi sama manajer sales waktu itu, dia bilang, ya oke, jadi kalau mau boleh terima kerjanya segini, mulainya targetnya kerjaan harus bisa jualan katanya. Waduh, langsung ada target tuh Pak ya, langsung ada target. Bingung kan Pak, saya bingung gitu. Cuma waktu itu gara namanya juga orang lagi nyari job seeker ya Pak, penyandang status job seeker, kita ya udah deh, waktu itu saya berprinsipnya cobain dulu aja, siapa tahu ini memang enjoy di sana ya gitu. Karena anyway dunianya seputar telekomunikasi gitu.
tahun 2006 kita masih lihat bahwa telekomunikasi internet ini kan hanya sebatas kayak di mobile selular gitu ya. Itu pun masih zamannya belum BlackBerry itu masih. Jadi saya jalanin, singkat kata di bulan pertama sendiri saya udah langsung menempati posisi kedua Pak penjualannya. Baru berapa Dari bulan sana, posisi kedua? seru nih saya bilangin. Wah ini serunya kenapa? Karena is a personal satisfaction di sana ya. Kita merasa bahwa wah boleh juga nih seru ya. Saya bisa ternyata ada bakat terpendam bahasanya gitu kan. Jalanin apalagi waktu itu bulan kedua saya dapat lagi tuh achieve target lagi, ranking 2 lagi itu di satu departemen. Terus akhirnya bulan ketiga saya dipanggil sama BOD. Dipanggil BOD, saya ditanyain, kenapa kamu bisa jualan gitu? Kejual ke siapa? Saya, waduh Pak, saya itu ngeliat proposalnya saya bingung Pak. Bikin satu proposal 7-8 halaman Pak, bahasa Indonesia Pak, bingung saya Pak. Saya jujur waktu itu baru pulang dari Kuliah ya, pas kuliah saya kerja di sana kan pastinya waktu itu sempat ke Inggris ya Pak. Jadi memang bikin dokumen atau proposal bahasa Indonesia mungkin agak kagok gitu. Jadi bisa, teman having a little bit time aja gitu. Jadi saya bilang, udah Pak, jadi saya bikinnya yang versi Inggris justru yang lebih gampang. Dan saya cari customer yang justru English speaking company semuanya, multinational company. Nah, mau dari Singapura, Kanada, Korea, Jepang, semuanya you name it. Nah, dari sanalah itu segmen pasar saya bilang. So, I make a differentiation. Saya tidak mengambil Kang Tau ya, saya tidak mengambil Kang Tau dari teman-teman satu departemen, tapi saya membuka satu pasar baru lagi yang selama ini memang belum sempat tersentuh tentang efisien dan optimal. Jadi ya seru-seru Pak, dari sana career path-nya dari sana mulai kelihatan. Artinya kurang lebih dari 2006 sampai Bapak masuk level director sebelum di NAP, setahu saya ada di Fiberstar, di sebelumnya lagi ya Pak. Berapa lama tuh Pak waktu prosesnya dari mulai karir masuk ke 2006 sampai bisa masuk ke level director Pak? Jadi dari saya masuknya dulu sebagai account eksekutif Pak. Kalau misalnya kita di sales kan ada yang namanya account eksekutif, ada account manager, ada senior account manager gitu. Jadi waktu itu dari account eksekutif saya dalam waktu 3 tahun mendapat promosi. Saya membawahin departemen sales waktu itu di Retail Residential Solution khusus untuk Jakarta dan juga untuk regional. Regional itu all, jadi termasuk sampai ke yang enterprise-nya iya, retail-nya juga iya gitu. Nah, kurun waktu dari start menjadi ke level manajernya kurang lebih 3 tahun. Wah, luar biasa. Dari manajer level waktu saya sempat questioning Pak gitu. Wah, ini kalau dari staff jadi manajer 3 tahun, berarti dari manajer jadi GM mungkin bisa 5 tahun kali ya Pak ya, atau 6 tahun bahkan karena dua angkat ya gitu. Ternyata saya dipercayakan di tahun keempat saya menjadi manajer, itu saya dipercayakan untuk menjadi salah satu co-founder dan juga masuk jajaran BOD di Fiberstar. 4 tahun Pak? Tahun. Wah gila ya, luar biasa sekali. Jadi totalnya Pak dari jualan yang di lapangan langsung sampai menempatin posisi di board of director itu 7 tahun Pak. 7 tahun, wah luar biasa. Padahal kita tahu Pak di lapangan nggak semudah itu ya. Bahkan ada persepsi nih Pak, makanya ini topik yang menarik Pak. Ada persepsi tuh orang kalau sales paling mentok jadi sales manager gitu ya. Karena mau jadi sales manager kayak tadi Bapak bilang, mau jadi GM apalagi director, aduh lama sekali prosesnya. Bahkan mohon maaf ya, seringkali nunggu direkturnya nggak ada dulu deh baru diganti. Mungkin 15 tahun mentok aja jadi supervisor atau jadi sales manager. Gimana pandangan Pak Thomas? Apalagi Pak Thomas 7 tahun ya bisa jadi udah director. Gimana menurut persepsi Pak Thomas? Benar nggak sih persepsi orang bahwa susah sekali jadi director, Pak? Sebenarnya ya mungkin di satu sisi ada unsur lakinya juga Pak, mungkin the right time and the right moment gitu ya. Tapi prinsip saya adalah dunia sales itu justru memberikan kita dan membuka wawasan kita ya. Kita berkesempatan untuk ketemu orang. Bayangkan satu hari kalau kita disuruh cari pipeline, misalkan kita harus pipeline satu hari 5 deh misalkan. 5 pelanggan. Artinya itu 1 minggu sudah ada 25 orang baru yang kita ketemu. Dari industri yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. 1 bulan kita ketemu 100 orang. 1 tahun kita ketemu udah 1.200 orang baru. Nah, artinya itu kan mereka menjadi guru-guru kita, Pak, secara nggak langsung. Kalau misalnya kita mau mengambil jalur akademis atau mengambil jalur kuliah, misalkan, belum tentu kita menyanggupin 1.200 asumsi 1.200 jam lah ya kita ngobrol dengan orang. Karena satu prospek mungkin kita spend waktu 30 minutes to 1 hour gitu ya. Apakah kita kuliah juga 1.200 jam 1 tahun? Belum tentu gitu loh. Jadi ya ini
menurut saya ada salah satu kesempatan unik ya kalau kita di dunia sales untuk bisa terus belajar. Yang penting kembali lagi ke kita sendiri. Kalau misalkan kita bisa membuka wawasan, kita bisa terbuka untuk melihat sesuatu yang baru, belajar hal yang baru, saya rasa everything is possible sih Pak. Gitu. Oh, jadi sebenarnya itu persepsi yang salah ya, bahwa orang pikir ya paling untuk sales manager susah sekali jadi manajer, jadi direktur. Ya itu terbuka peluang itu ya Pak ya. Mungkin beberapa teman-teman itu kan karena melihatnya adalah kalau mau jadi sales manager itu artinya harus menggantikan atasannya. Iya, nah ya betul. Padahal mau jadi sales manager belum tentu harus menggantikan atasannya, bisa jadi itu divisi baru, departemen baru, unit baru yang dibentuk karena memang kita layak untuk berbagi kembali ya gitu. Karena saya lihat kalau satu profesi atau satu karir, satu jenjang karir, pada saat kita menerima promosi itu sebenarnya is not really a reward ya buat saya ya. Saya melihat itu adalah berarti kita diminta kesediaannya untuk bisa mengayomi dan memberikan dan berbagi ilmu kepada orang yang lebih banyak. Oh. We have to replicate ourselves kan. Nah dari sanalah saya melihat bahwa kalau saya harus belajar, saya harus mentransfer ilmu ke yang lain, tapi saya sendiri tidak belajar sesuatu yang baru lagi atau tidak mencoba untuk membuka wawasannya, maka apa yang bisa saya bagi ke mereka? Ya mungkin 1-2 bulan sudah selesai. Apalagi yang mau dibagi, orang ilmunya saya juga terbatas juga kan gitu. Nah dari sana saya melihat bahwa satu kesempatan untuk kita bisa mendapatkan career path ke atas itu sebenarnya satu panggilan bahwa Anda sudah dipercayain untuk bisa berbagi dan membentuk ya leader, successful leader is a we create another leader kan gitu. Iya betul. Nah ini artinya menarik ya Pak. Tadi Pak Thomas mengatakan bahwa orang banyak berpikir kalau mau jadi sales manager, yang ngegantiin sales manajernya. Padahal sebenarnya sekarang terbuka sekali untuk bikin proyek-proyek yang baru dan dibutuhkan. Bahkan perusahaan juga banyak melakukan inovasi. Jadi celah untuk jadi manajer yang proyek lain juga sangat terbuka sekali, betul ya Pak ya? Betul Pak, betul. Nah, kalau gitu selanjutnya Pak, nah ini kan banyak teman-teman juga mungkin supervisor, kepala cabang, atau sales manager yang nonton video ini. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dan diperhatikan kalau misalnya kita di level di tengah-tengah nih, ya supaya mereka bisa naik lebih lanjut jadi GM, jadi director, jadi pimpinan perusahaan begitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan dan diperhatikan? Ini menurut saya penting nih, berdasarkan pengalaman dari Pak Thomas, apalagi Pak Thomas juga wawasannya luas ya, dan banyak bertemu dengan begitu banyak orang hebat-hebat. Jadi kita coba serap apa sih intisarinya. Silakan Pak Thomas, saya sambil catat nih, Silakan. Saya ngambil contoh case tadi ini apa ya, mungkin teman-teman sales di regional khususnya. Kalau di regional, bersyukur kita kalau misalkan ditempatkan di outpost Pak. Karena kalau di outpost itu justru kita dituntut oleh head office untuk bisa serba bisa biasanya. Oh. Dari end to end harus ngerti. Mau misalkan kita boleh menjadi sales manager, misalkan kita sales manager di Makassar misalkan, ya kan? Apakah artinya kita hanya fokus jualan di sana? Enggak. Kita harus bisa fokus bagaimana membina relasi untuk selaku wajah ya, selaku image daripada perusahaan di Makassar. Syukur-syukur kita cakupannya tidak hanya Makassar, bisa ke Gorontalo, bisa ke mana, ke Makassar dan Sulawesi dan sekitarnya gitu, dengan home base di Makassar. Maka itu saya lihat adalah satu kesempatan asalkan kita mau belajar, asalkan kita mau terus berkembang. Do not afraid to make mistake ya Pak, menurut saya. Gitu. Jangan takut buat kesalahan, jadi gitu. Jangan takut buat kesalahan. Ya salah itu wajar, namanya proses pembelajaran. Tapi apakah kita bisa sadarin dengan cepat atau tidak? Nah itu kembali ke masing-masing pribadi. Ya, tapi ambil kesempatan itu untuk bisa terus belajar ya, terus berevolusi. Jadi jangan hanya kita jago di jualannya aja gitu. Di satu sisi kita bisa diberikan kesempatan sebagai pimpinan cabang atau sales manager area, artinya kan perusahaan memiliki ekspektasi terhadap kita. Ekspektasi tentunya diharapkan adalah dari sisi omset, dari sisi revenue. Tapi buat diri kita sendiri, harusnya kita omset dan revenue itu tidak menjadi semata-mata ya. Kalau apalagi kita bicara kejar target atau kejar insentif gitu. Tapi bagaimana setelah proses sales itu berjalan, apakah customer kita happy? Di sana kan kita ngambil peran di luar sales kan itu. Iya, service. Sudah customer service di sana kita layani. Ya kan, after sales-nya kita jalanin gitu. Kalau misalkan customer ada kendala dengan tagihan, misalkan kita juga bantu untuk negosiasi biasanya kan. Sales suka negosiasi dengan orang-orang finance internal. Jangan dimatiin dulu atau barang dikirimin dulu gitu ya. Pembayaran menyusul belakangan. Nah ini kan
secara nggak langsung kalau kita tidak sadarin, kita kan sudah melakonin beberapa fungsi tugas lagi, Pak. Jadi tidak hanya fokus jualan gitu loh. Artinya, kalau saya boleh simpulkan, Pak, sebagai seorang sales manager, jangan pola pikirnya kacamata sales doang gitu ya. Betul. Kalau di daerah, dia mesti lihat, oh ini ada masalah finance, masalah logistik, masalah apa, dia mesti luas gitu ya, Pak. Jangan karena itu satu serangkaian kan, Pak. Itu satu serangkaian bisnis proses yang kalau misal kita bisa melihat itu secara holistik, maka pada suatu saat kita ditarik kembali lagi ke head office, kita tentunya sudah bisa diberikan dan dipercayakan dengan peran yang lebih besar lagi gitu. Belum tentu untuk harus naik ke GM sales. Bisa jadi kita ternyata menjadi GM operasional gitu loh. Dari sana GM operasional, kalau kita misalkan background-nya sales, maka akan lebih mudah untuk kita meyakinkan lawan bicara kita bagaimana kita bisa menjual ide-ide itu sendiri untuk this is the right way to do it gitu. This is the apa ya? Ini adalah mungkin pada saat itu adalah solusi yang paling sempurna untuk kita jajakin. Tentunya tidak saklek juga bahwa perubahan kan beradaptasi kita terus berjalan terus ya Pak. Gitu. Betul. Itu bisnis proses pasti berubah. Gitu. Tantangan di pasar juga berubah. Gitu. Jadi ya keep learning sih Pak menurut saya. Ya. Nah ini menarik Pak, karena gini, apa yang Bapak Thomas sampaikan ini bagus sekali. Tapi seringkali gini loh, misalnya ada orang sebagai sales manager kepala cabang, saya mesti belajar apa sih? Ada begitu banyak ilmu. Kalau dari sales jadi sales manager dia masih kepake ilmunya lah, negosiasi, bantuin klien. Tapi begitu jadi GM lagi level director kan nggak ngurusin sales doang ya. Nah kira-kira sebagai seorang sales manager, seorang kepala cabang, selain bicara soal sales, dia perlu belajar ilmu apa sih Pak yang mendukung dia sehingga nanti ketika dia dikasih kesempatan tuh bisa powerful banget, membuat dia perusahaan bisa lihat, oh ini anak punya potensi yang luar biasa. Ilmu apa sih Pak berdasarkan pengalaman Pak Thomas yang wajib dimiliki misalnya tentang finance, tentang logistik atau tentang apa gitu Pak? Oke, salah satunya yang pasti operation ya, karena operation itu sangat jelimet kalau misalkan kita udah masuk. Setiap industri, setiap daerah itu pasti memiliki tantangannya masing-masing. Human resource yang misalkan kayak tidak semata-mata di sisi human capital ataupun proses rekrutmennya ya, tapi melainkan adalah bagaimana kita bisa berperan sebagai mediasi ya, mediator gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita bicara di sisi operational level, kalau kita kan sering make a deal ya, kita make a deal secara internally. Tolong dong bantuin ini, tolong dong bantuin itu, tolong dong kerjakan ini dulu, ini sisanya menyusul. Oh, berkasnya ada yang kurang, oke nanti disusulkan gitu. Itu kan sebenarnya part of negosiasi yang kita lakukan pada saat kita di sales. Nah, kondisi-kondisi seperti itu secara tidak langsung, menurut saya crisis management ya Pak ya, itu menjadi salah satu yang mungkin bisa didalemin gitu. Kenapa? Karena semakin tinggi posisi kita, semakin besar tanggung jawab kita, maka semakin besar juga ekspektasi dari pimpinan kita untuk you can resolve the situation tanpa saya harus turun tangan bahasanya. Ya kan itu kan berarti udah masuk ke ranah bagaimana kita bisa menganalisa kondisi itu dan bisa quick thinking gitu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dan handle the situation. Jangan sampai itu escalate gitu. Kalau dia naik ke atas terus ya Pak ya. Makin ke atas itu sebenarnya bukan makin beres Pak, makin ribet. Jadi kita ketika ada masalah kita solve problem. Jadi ibaratnya seorang sales manager cabang dia harus bisa melihat operasional dari A sampai Z-nya begitu ya Pak. Ya. Mungkin bukan kerjaan dia ya. Seringkali bukan kerjaan gua ngapain gua kerjain, tapi justru dengan dia menguasai, suatu saat ketika ada kesempatan dia sudah sangat fasih begitu ya Pak. Ya. Karena dia secara langsung Pak, kalau kita udah involved di operational, itu tentunya problem solving skill kan kita akan dengan sendirinya juga ditantang ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu task, bagaimana kita bisa mencairkan satu kondisi atau suasana sehingga itu bisa lebih smooth ya gitu buat semuanya gitu. Wah, menarik ya. Saya ngedengar Pak Thomas sendiri, wah iya bener ya. Jadi kalau kita mau naik karir, jangan mikirin sales, bukan sales nggak penting ya, tapi mulai belajar tentang operasional, karena kalau operasional bagus juga, sebenarnya resultnya pasti hasil penjualan juga bagus ya, servisnya bagus, semuanya bagus. Jadi perhatikan operasional. Terima kasih Pak. Nah kita lanjut nih, masih banyak pertanyaan yang seru nih Pak. Nah Pak, sekarang kalau Bapak kan ngalamin ya, dari tahun 2006 sampai sekarang 2021. Apalagi dengan dunia yang berubah dengan pandemi COVID seperti saat ini. Kira-kira apa sih tantangan terbesar seorang leader ketika dia mau mengembangkan karirnya, Pak? Tantangan terbesarnya. Apalagi mereka kan harus maintain tim sekarang secara virtual nih. Banyak yang virtual. Apa tantangan terbesar yang harus diperhatikan oleh setiap sales leader, Pak? Silakan Pak Thomas.
Oke Pak, kalau saya ada satu konsep itu adalah we walk the talk ya Pak ya. Gitu. Ya, walk the talk ya. Artinya kan lebih ke untuk meyakinkan orang lain bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Kan biasanya orang-orang suka penuh keraguan ya. Artinya benar nggak sih? Jangan-jangan ini juga belum tentu benar gitu ya, belum tentu successful, belum tentu membuahkan hasil gitu loh. Oleh karena itu di ruang lingkup pekerjaan saya selama ini adalah saya menjalankan fungsi I do, you watch. I do, you watch, oke. Ya. Lalu I do, you help. Oke. Lalu tahapan berikutnya adalah you do, I help. Lalu tahapan keempat adalah you do, I watch. Proses mentoring ya Pak ya? Ini Ya, jadi ada proses mentoring ini kita jalankan sehingga teman-teman juga selama menjalankan proses mentoring itu sendiri ada satu proses yang mereka lalui di mana rasa confident level kepercayaan diri mereka juga naik Pak. Nah dari sanalah mereka lebih yakin bahwa arahan dari manajemen, arahan dari kita so-called leader di pada perusahaan itu, leader itu belum tentu harus direktur Pak. Leader itu bisa jadi ya namanya tim leader ya yang membawain 1-2 orang juga is a leader gitu loh. Tapi dari sanalah kita melatih bahwa pada saat kita mengakses satu situasi, satu kondisi, kita harus bisa membuktikan juga ke teman-teman bahwa ini adalah opsi yang terbaik saat ini yang kita pilih. Ini adalah langkah yang harus kita lalui. Ini adalah bagian daripada proses untuk kita mencapai tujuan. Jadi kemarin ada satu acara, saya ketemu dengan salah satu narasumbernya, beliau menyampaikan adalah transformasi is not a destination, but transformation is a process kan? Is a process. Gitu. Jadi sama halnya pada saat kita dari sales di lapangan sampai kita bisa meranjak naik, move up the ladder, sampai suatu hari kita dipercayakan untuk bisa memimpin perusahaan, ya tentunya ada proses. Nah, proses itu seberapa cepat, itu kembali lagi ke masing-masing individual. Jadi kalau gitu tantangannya artinya kalau menurut Pak Thomas adalah kita sebagai pimpinan harus bisa menunjukkan apa yang kita sampaikan. Makanya tadi Bapak kasih tahu, nih saya lakukan kamu lihat begitu ya. Dan jadi supaya ada proses dengan proses mentoring, orang lihat, oh saya juga bisa loh, bukan ngomong doang. Sehingga akhirnya ada buat confident, mereka oke. Kalau bos saya melakukan juga bisa, saya juga pasti bisa lebih termotivasi gitu ya Pak Thomas ya. Betul. Dan biasanya tidak cukup satu kali Pak, berulang-ulang kali. Jadi jangan terlalu cepat ngeluh gitu ya. Jadi atasannya gue capek nih anak bos diatur. Jangan ya Pak ya. Iya kan? Tadi pun yang saya sebutkan dari tahapan 1 sampai itu yang terakhir kan ada 4 tahapan tuh Pak. Jadi ada satu proses dan memang butuh waktu dan kesabaran yang ekstra sebagai kita sebagai pimpinan atau leader untuk bisa memberikan arahan ke mereka. Oke, jadi tantangannya adalah kita sanggup gak nih ngikutin proses ya, karena anak buah kita juga nggak bisa langsung simsalabim langsung hebat begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Siap Pak. 2 pertanyaan terakhir Pak, 2 pertanyaan terakhir ya. Karena Pak Thomas juga sibuk sekali. Nah, Pak Thomas, mungkin kita juga perlu tips nih mengenai mengembangkan sales team, karena sales manager, kepala cabang, tadi operasional bagus sekali Pak. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bapak, ngembangin tim sales kan berbeda ya dengan mungkin orang yang service, ngurusin teknisi, karena Pak Thomas juga berpengalaman nih berbagai bidang ya. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan buat seorang sales leader dalam mengembangkan sales team? Yang pasti KYC Pak ya, know your customer ya Pak. Karena setiap produk pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya. Setiap customer pasti ada preference-nya. Apalagi kita bicara adalah minta customer beralih menggunakan merek lain, mereknya kita sendiri misalkan. Dia udah nyaman dengan merek A, ya tiba-tiba kita suruh ganti merek B, dia akan ada resistensi level dari sisi customer untuk beralih gitu. Kalau misalkan kita bicara, saya ngambil contoh di dunia telekomunikasi, di bidang saya Pak ya, di internet. Dengan adanya COVID-19 pandemi, orang-orang di rumah itu lebih cepat mengambil keputusan untuk memilih paket broadband yang ada di rumah dia. Karena ada tuntutan bahwa kalau nggak ada internet, ya, aktivitas di rumah terganggu, ya kan? Jadi itu kan faktor alami yang mungkin terjadi yang mendorong customer untuk decision making lebih cepat. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi normal, dalam kondisi adem ayem,
kita harus ada extra effort tuh untuk bisa meyakinkan customer untuk beralih menggunakan produk kita, atau bahkan suatu saat mereka mengendorse program kita atau produk kita ke orang-orang teman-teman sekitarnya mereka. Jadi artinya kita dari sisi sales leader itu harus constantly engage juga dengan teman-teman kita yang doing the direct sell. Kita harus cari tahu setiap hari, kalau bisa setiap hari nih Pak, adalah apa yang menjadi kendala mereka. Karena pada saat kita ketemu dengan mereka cuma tanya, berapa PO kamu hari ini? Berapa PO kamu minggu ini? Kenapa short gitu? It doesn't solve the problem. Karena mereka juga lama-lama akan stres, dan lama-lama mereka juga akan mikir, ya udahlah, ternyata sales itu bukan profesi saya, malah dimotivasi. Yang perlu dilakukan kita sebagai sales leader adalah kita membantu mereka untuk mengakses mengakses the situation, ya, kita lihat bahwa apa sih yang menjadi kendala selama ini. Apakah mereka penyampainya salah, kurang berkenan sehingga customer belum convinced enough, atau memang produk kita yang gagal. Kalau produk gagal pun kita sebagai leader, kita harus kembali lagi ke drawing board, kita kembali lagi ke dapur. Kenapa nih produk saya tidak bisa diterima oleh pasar? Ya, kita melakukan sedikit perubahan, modifikasi terhadap produk supaya itu lebih bisa menjual gitu ya. Jadi sales leader itu sangat penting. Banyak sekali juga teman-teman yang sudah beranjak masuk ke manajerial, Pak. Biasanya mereka berpikir, ya udah, buat tinggal nikmatin aja hasil kerja keras saya selama ini ya. Gitu. Yang kerja tim saya aja, yang nggak seperti itu juga. Justru semakin seperti yang tadi saya sampaikan di awal, semakin tinggi posisi kita, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk bisa mengayomi dan mencontohkan ke teman-teman kita yang di sales, yang yang masih di lapangan khususnya. Jadi bangun engagement dengan daily control ya Pak ya. Jadi ketahuan masalahnya apa, jangan maunya seminggu sekali. Kadang seringkali kan ada yang briefing seminggu sekali, kadang briefing sebulan sekali, sehingga daily-nya nggak dikontrol, begitu ya Pak Thomas ya? Iya. Oke, siap. Pak, satu pertanyaan terakhir ya. Setelah kita mendengar Pak Thomas, saya sangat luar biasa sekali, banyak insight yang saya dapatkan secara pribadi juga. Nah, saya mau tahu yang terakhir nih Pak, apa sih kiatnya? Ya tadi sudah berapa sih Pak Thomas katakan, tapi kayaknya kita mau lihat dengar langsung nih kiat-kiatnya. Bagaimana kiat Pak Thomas dalam waktu 7 tahun bisa jadi BOD sampai sekarang terus karirnya meningkat ya. Kalau saya perhatikan Pak Thomas tuh aktif berbagai hal, mengikuti banyak hal gitu ya. Apa sih kiatnya Pak sehingga akhirnya mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa lihat, oh iya benar, ini yang selama ini saya belum lakukan, sehingga saya bisa belajar dari seorang Pak Thomas Dragono untuk bisa terus improve. Silakan Pak. Saya sih sebenarnya ini Pak, I do see that, apa ya, maksudnya setiap ada kesempatan kita ketemu orang baru, kita berdialog, berkomunikasi, itu mereka adalah sumber inspirasi buat kita semua sebenarnya. Buat saya pribadi itu mereka itu menjadi sumber inspirasi ya. Baik itu success story, sad story, ataupun misfortunate mereka, itu menjadi sumber pembelajaran buat kita semua harusnya. Nah, dari sana saya banyak orang ya pada saat interview ya Pak, kita tanya, kenapa mau jadi sales Pak? Oh, saya senang berinteraksi dengan orang Pak. Saya senang ketemu orang. Lalu ketemu orang tapi ujungnya Anda juga nggak belajar dari pengalaman orang lain. Then what's the point gitu? Anda ketemu doang, ngobrol doang. Ketemu doang terus habis apa? Hiha doang gitu. Nah, biasanya Pak saya menerapkan prinsip setiap kali kita bisa bertemu dengan seseorang, berkesempatan berdiskusi, ngobrol gitu, is a blessing Pak buat saya. Blessing-nya adalah kita berkesempatan untuk melihat dan mendengarkan dan belajar dari pengalaman mereka juga gitu. Ya syukur-syukur itu melengkapi small puzzle dalam kehidupan kita gitu. Karena semakin banyak orang yang kita ketemu, ya tentunya sekarang dengan kondisi pandemi kita ketemunya virtual ya Pak, seperti ini gitu. Sebenarnya kita ngobrol ketemu ya, cuma mau ngomong lewat. Tapi tetap aja tidak mengurangi kesempatan kita untuk belajar dari satu sama lain Pak gitu. Ya, jadi learning is a lifetime process ya Pak. Is a long journey lah Pak gitu. Jadi dari sana kita juga sendiri tidak pelit ilmu, kita selalu berbagi sama yang lain, dan di sana kita juga terus improving dengan banyak berinteraksi dengan orang-orang Pak, banyak ngobrol, banyak membuka wawasan. Itu aja sih Pak, mungkin is a simple thing, tapi impact-nya luar biasa Pak buat saya pribadi. Siap. Jadi menarik sekali ya Pak, saya jadi teringat ketika Pak Thomas ngomong ini is a simple thing, saya ingat nonton kalau Kung Fu Panda berapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya, dia tanya rahasianya apa?
ternyata nggak ada rahasia begitu ya. Ya, apa yang Pak Thomas katakan mungkin gue udah pernah dengar beberapa ya, tapi itu Pak Thomas apa dan itu proven begitu ya Pak Thomas ya. Ya, jadi saya bersyukur sekali nih Pak Thomas ngomong, saya bilang dalam hati, wah saya bersyukur nih ya, Pak Thomas bilang kita harus belajar dari orang lain, dan hari ini saya belajar dari Pak Thomas, jadi saya juga bisa lebih sukses seperti Pak Thomas ya. Ya, oke. Jadi kita saling belajar Pak, saling belajar. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sales dan juga sales leader seluruh Indonesia, menarik sekali ya. Ya teman-teman sekalian, mungkin teman lihat, kok yang disampaikan kayaknya saya sudah tahu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini yang menarik, kita seringkali pernah sudah tahu. Tapi teman apa bedanya yang membedakan kita dengan Pak Thomas? Pak Thomas tahu dan melakukan, betul ya, walk the talk ya Pak Thomas ya. Jadi bukan cuma ngomong, tapi beliau melakukan. Jadi teman-teman sales leader, Anda sudah dengerin semua dari Pak Thomas. Kalau kurang jelas, nonton lagi ya, nonton lagi. Nanti bisa diulang-ulang kok videonya ya. Nah nanti suatu saat kalau mau ngobrol sama Pak Thomas, nggak usah khawatir. Pak Thomas punya sosial media, googling cari ya. Sapa Pak Thomas, saya dapat ilmunya dari Pak Thomas kemarin nih, sharing acara Pak Dedi ya. Oke, untuk itu, Pak Thomas Dragono, saya Dedi Budiman mengucapkan banyak terima kasih buat sharingnya. Semoga Pak Thomas semakin sukses. Nanti mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, semakin banyak ilmu yang di-sharingkan, dan Pak Thomas terus jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua ya. Terima kasih.